Halo semuanya, selamat datang di channel Travel Like ID. Video perjalanan kali ini masih seputar hunting wahana-wahana seru yang ada di sekitaran Lembang nih traveler. Di video sebelumnya saya udah nyobain wahana seru pertama, yaitu di Noah Park Lembang. Di sana saya udah nyobain Flying Fox tertinggi di Bandung dan juga main Luxcart dengan rute terpanjang di Indonesia. Nah, buat kalian yang mau nonton video kami sebelumnya di Noah Park Lembang, link videonya udah saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke traveler, jadi pagi ini saya sedang berada di Lembang, Bandung, dan saya akan menuju ke salah satu tempat wisata yang udah sangat terkenal. Dan hunting wahana seru kali ini saya akan mencoba wahana yang ada di Grafika Cikole. Grafika Cikole nggak cuma menyediakan tempat untuk menikmati keindahan alam berupa hutan pinus yang sejuk, tapi di dalamnya juga ada banyak aktivitas seru yang bisa memacu adrenalin kalian. Nah, biar nggak penasaran bagaimana keseruan perjalanan kami kali ini, tonton terus video ini sampai selesai. Sekarang saya sudah sampai di perempatan Jayagiri. Nah, di sebelah kiri itu dulunya ada tempat wisata outbound yang menurut saya itu bagus banget. Kalau nggak salah namanya Bandung Treetop Adventure. Tapi sayang banget sekarang udah tutup semenjak pandemi. Ini dia di sebelah kanan kita adalah terminal Grafika Cikole. Nah, untuk masuk ke tempat wisatanya itu saya kurang tahu ya karena saya baru pertama kali. Dan ini agak kebablasan karena tadi kurang fokus jadinya harus balik lagi. Sebenarnya sih tadi waktu saya lewat itu ada pelangnya ya, cuman karena saya ragu-ragu mendingan saya tanya aja ke security yang lagi bertugas. Nah, untuk kalian yang mau berwisata ke Grafika Cikole, mau kendaraan roda 2 atau roda 4, kalian masuknya lewat sini. Tapi kalau kalian misalnya datang rombongan pakai kendaraan besar, kalian akan diarahkan parkir di terminal Grafika Cikole. Oke traveler, sebelum masuk ke area parkir, di sini kami harus membayar tiket masuk wisata sebesar 20.000 per orang. Kemudian untuk parkir motor 1 jam pertamanya 2.000, kemudian 1 jam berikutnya 1.000 rupiah, dan maksimal biaya parkir 5.000 untuk motor. A few moments later. Menurut saya sih ini salah satu tempat wisata yang tarif parkirnya itu sangat murah. Walaupun tarif parkir motor di sini sangat murah, tapi menurut saya fasilitas parkirnya itu masih belum memadai teman-teman. Karena selain lahan parkir motornya yang sangat terbatas, terus untuk akses masuk ke parkirannya itu kayak tersembunyi gitu dan sempit banget, cuma buat muat 1 motor. Jadi kalau kalian mau masuk parkiran atau keluar, jadi harus gantian dulu kalau misalkan kalian papasan gitu. Nitipin helm ke siapa? Saya ada
Oh iya, siap. Jam 1 siang. Gimana? Gak apa-apa. Oh gitu, oh iya. Parkir penginapan, tes off Cikole, keluar kendaraan, toilet, musola, hutan Misyala. Oh ya, ngomong-ngomong saya kesininya di hari Minggu, tapi karena saya datangnya lebih awal, jadi belum terlalu ramai teman-teman. Ya. Ke area outbound mana? Untuk wahana? Iya, wahana Untuk outbound. wahana tinggal ke atas aja, Kak. Oh, di sana ya? Iya. Oke, makasih. Dari area parkir, kalau kalian mau main wahana, kalian akan diarahkan menuju ke counter tiket yang ada di atas. Baru beranjak menuju ke atas, udah disambut sama pengunjung yang udah main Flying Fox, teman-teman. Tapi kalau dilihat-lihat sih, kayaknya panjang Flying Fox di sini sih nggak terlalu panjang ya. Beda sama kayak yang ada di Noah Park Lembang. Dia itu kalau di Noah Park itu lebih tinggi dan juga lebih panjang. Ya kan? Permisi Mbak, zip coasternya masih tutup ya? Zip coasternya iya itu. Bukanya kapan? Belum tahu. Jadi sebenarnya ketika kami kesini tuh ada wahana yang kami incer, yaitu kalau yang lain, zip wahana yang coasternya lain juga ya? Grafika. Tapi sayangnya ketika kami kesini proses relokasinya itu belum selesai teman-teman. Jadi ya kita nikmatin wahana yang ada aja ya. Berapa terusan per satu orang? 50.000. Boleh? Boleh? Oke. Dua ya? 100.000. Di sana juga ada. Oh, itu bayar lagi tapi kalau yang turun tebing. Oh enggak. Oh udah include semua. Oh ya, makasih ya. Oke traveler, tadi saya sudah membeli tiket iya. terusan dengan harga 50.000 untuk satu orang. Nah, di tiket terusan itu kalian bisa akses 2 kali Flying Fox, 1 kali turun tebing, dan 1 kali meniti tali. Tapi misalkan kalian nggak mau ambil yang gitu. meniti tali sama turun tebing, kalian mau habiskan untuk Flying Fox semua, itu bisa. Jadi setiap kali kalian habis main satu wahana, itu nanti satu vouchernya akan disobek. Karena di satu tiket terusan itu ada 4 voucher permainan. Ini dia price list wahana permainan yang ada di Grafika Cikole. Buat kalian yang mau tahu harganya, kalian bisa pause aja videonya. Dan wahana pertama yang akan kami coba kali ini adalah Flying Fox. Nanti setelah Flying Fox lanjut turun tebing. Setelah turun tebing lanjut meniti tali, kemudian balik lagi ke sini dengan Flying Fox. Gimana keseruannya? Kalian tonton terus videonya. Iya, karena kami datangnya masih cukup pagi, jadi antriannya tuh belum terlalu panjang teman-teman. Jadi saran saya kalau kalian mau menikmati semua wahana outbound yang ada di sini tanpa khawatir mengantri, saran saya sih kalian datang paling awal. Dan akhirnya tibalah giliran saya mencoba wahana pertama, yaitu Flying Fox. Lanjutin? Oke, siap. Dan akhirnya finish juga wahana yang pertama. Untuk kesan pertama sih nggak terlalu menegangkan ya, alias biasa aja.
karena emang untuk fasilitas outbound yang ada di sini tuh didesain untuk semua kalangan termasuk pemula. Oke, kita akan lanjut ke wahana selanjutnya, yaitu meniti tali. Nah, untuk meniti tali di sini ada dua tantangan atau dua challenge. Yang pertama, kalian harus menyeberangi ke sana menggunakan satu tali. Kemudian kalian akan kembali lagi menggunakan jembatan kayu, yang mana tapak kayunya itu nggak stabil banget ya. Jadi kalian harus menjaga keseimbangan saat melewati jembatan kayu gitu. Ayo loh. Aduh gokil. Oke, gimana? Mana yang dilepas? Set. Kok gini sih? Wah. Tapi ini masih levelnya easy sih, masih gampang. Jangan digoyang dong. Sengaja ya. Oh ya, siap. Oke traveler, akhirnya wahana kedua kita sudah taklukkan. Sekarang kita akan lanjut ke wahana berikutnya. Tapi sebelum lanjut ke permainan berikutnya, kita minum dulu karena aus banget. Jam berapa sih ini? Jam 10 kurang. Minum dulu, aus. Dan buat kalian yang misalkan capek outbound dan gak bawa bekal, di sini juga banyak banget tersedia warung jajan yang harganya cukup murah. Oke traveler, sekarang kita akan memulai permainan yang ketiga, yaitu turun tebing. Nah, untuk tebingnya sendiri ini tingginya sekitar 13 meter. Kapan? SMP? Jangan berani dong. Hah? Silakan. Mama sudah tidur deh. Kalau tangan kanan dilepas langsung turun ya mas? Terjun ya? Hati-hati ya, terjun ya. Harus dulu apa nukut kak? Nukut ya? Lentur, mantul gitu ya ke dinding. Walaupun tingginya cuma 13 meter, tapi jangan anggap remeh wahana permainan yang satu ini. Jangan ngaku pecinta outbound kalau kalian nggak berani nyoba wahana turun tebing di Grafika Cikole. Ini tingginya berapa? Ada 20 meter? Oke, wahana permainan yang ketiga sudah kami taklukkan. Dan sebagai penutupan untuk menghabiskan sisa voucher permainan yang terakhir, kami akan akhiri dengan bermain Flying Fox. Tapi sebelum kita meluncur, ada satu hal yang cukup membuat saya kagum teman-teman, yaitu anak-anak yang mereka nggak didampingin sama orang tua, tapi mereka berani meluncur sendiri, nggak tandem gitu. Wah, keren banget sih ini. Masih kecil tapi mentalnya udah juara. TK 5 tahun. Gokil sekali. Lihat dong, keren ini. Wih. Paket datang, paket.
gokil. Duduk, siap. Angkat kaki. Mundur. Dan akhirnya semua wahana outbound yang ada di Grafika Cikole berhasil kami taklukkan. Dan untuk kesan-kesan yang kami rasakan sih cukup puas ya, staffnya ramah-ramah, kemudian wahananya juga cukup friendly banget, walaupun nggak terlalu ekstrim tapi cukuplah buat ngerasain memacu adrenalin kalian ngisi waktu libur kalian di akhir pekan bareng teman-teman ataupun bareng keluarga. Dan masih ada satu tempat wahana lagi yang wahananya pengen kami coba, yang letaknya itu ada di Parongpong. Pasti kalian tahu kan nama tempat wisatanya ya. Nah, setelah ini kami akan menuju ke Dusun Bambu, akan mencoba water coaster. Kira-kira gimana serunya main wahana water coaster? Kalian tonton terus video ini sampai selesai. Oke traveler, sekarang saya sudah berada di Dusun Bambu, Kabupaten Bandung Barat. Nah, sekarang saya akan beli tiket masuknya dulu, habis itu beli tiket untuk main water coaster. Nah, untuk tiket masuknya sendiri di hari weekday itu harganya 20.000 per orang, kemudian kalau weekend 30.000 per orang, dan kalau lagi peak season atau high season itu di 40.000 per orang. Dan ingat, harga bisa berubah sewaktu-waktu. Dan di sini diutamakan sih kalau kalian mau beli tiket, disarankan pembayarannya itu cashless ya teman-teman. Setelah beli tiket masuk, saya langsung beli tiket untuk wahana water coaster. Harganya itu di kisaran Rp60.000 per orang. Habis itu kita langsung aja check in dan menuju ke mobil shuttle yang akan mengantarkan kita ke atas. Banyak mana? Sini ya? Udah? Oh ya traveler, menurut informasi yang saya dapatkan, di sini shuttle yang dioperasikan adalah semuanya mobil listrik. Dan walaupun semuanya pakai mobil listrik, tapi ada dua jenis mobil yang berbeda. Yang pertama itu model open cabin, yang kedua full cabin tertutup. Nah, yang full cabin tertutup ini sih katanya diprioritaskan untuk membawa pengunjung ketika musim hujan ataupun untuk pengunjung yang menginap, khususnya buat yang datang di malam hari gitu ya. Oh, gitu. Oke, makasih. Nice. Sebenarnya untuk wahana yang kami tuju tuh nggak cuma water coasternya aja teman-teman, tapi juga sekalian mau ngecek apakah mountain coaster yang dipromosikan sama Dusun Bambu itu udah beroperasi atau belum. Kak, mountain coaster udah buka? Mountain coaster belum ada. Oh, belum ada ya? Ya, mungkin akhir tahun atau awal tahun. Oh ya, makasih ya. Belum buka. Dan ya ternyata mountain coasternya belum beroperasi teman-teman. Padahal kalau udah beroperasi bakalan jadi wahana paling seru di Dusun Bambu menurut saya ya. Karena setahu saya untuk wahana mountain coaster ini pertama kali ada hanya ada di Dusun Bambu, Jawa Barat. Nggak tahu ya kalau di tempat lain itu udah ada duluan. Tapi setahu saya untuk di Jawa Barat baru ada di Dusun Bambu. Ini tracknya mountain coaster guys, belum buka tapi ya. Kata staffnya sih akhir tahun atau enggak awal tahun. Ini dia coasternya. Ada dua rangkaian.
Kalau dilihat-lihat sih mountain coaster ini sama aja sih konsepnya kayak roller coaster gitu kali ya. Tapi sayangnya belum beroperasi, jadi kita belum tahu kayak apa sensasinya, apakah sama kayak roller coaster atau enggak. Ini ada apa ini? Wahana apa ini? Ultra. Udah antrinya banyak amat ini. Kan antrian yang tadi kayaknya nggak berlaku ya. Oke traveler, sekarang saya sudah berada di antrian wahana water coaster. Dan di sini kalian akan diberi jas hujan transparan yang terbuat dari plastik, tapi sayangnya ukurannya itu all size traveler. Jadi kalian nggak bisa milih ukuran besar ataupun kecil. Nah ini dia, akhirnya giliran kami datang juga. Buat kalian yang datangnya couple, kalian bisa pakai ban tandem, dan misalkan kalian jumlahnya ganjil, nanti kalian akan dikasih ban tandem 1 dan ban single 1. Jadi sekali meluncur nggak cuma 2 orang, kalian bisa meluncur sekaligus 3 orang atau bahkan sampai 4 orang. Ready go. Ini basah nggak sih? Kok dingin? Pegangan ya, tahan dulu ya. Hati-hati ya. Gimana? Oke. Bayar. Kata siapa nggak basah? Basah itu lah. Asli itu basah. Akhirnya wahana water coaster pun selesai juga. Tapi kesan-kesan yang saya dapatkan adalah celana saya basah. Padahal katanya petugas tuh paling basahnya dikit dari cipratan. Tapi menurut saya untuk jas hujannya itu sangat ringkih banget. Pokoknya kalau kalian main wahana ini siap-siap bawa pakaian ganti. Atau kalau kalian mau repot, kalian bisa bawa jas hujan sendiri khusus yang celananya ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Untuk wahananya sih menurut saya oke banget dan cukup seru juga. Setelah main wahana water coaster, panas-panas begini emang paling enak itu makan es. Nah, jangan lupa tiket masuk kalian itu bisa ditukar dengan voucher welcome drink berupa hot Milo, hot lemon tea, ataupun dengan es lilin. Nah, untuk kali ini saya tukar dengan es lilin. Dapat 2 yang ditukar sama apa? Es lilin strawberry sama mangga. Sama apa? Yang mangga rasa mangga. Pakai jas hujan tuh biar nggak basah. Tapi ternyata Apa siapa nggak basah? Ini basah. di awal kan udah tahu katanya basahnya dikit. Oh ya traveler, di sini juga tersedia fasilitas locker yang bisa kalian pakai buat nyimpen barang-barang berharga kalian ketika lagi main wahana. Nah, untuk tarif sewa lockernya sendiri menurut saya cukup murah ya traveler. Mulai dari Rp6.000 per 4 jam.
Dan sebelum pulang jangan lupa mampir dulu ke Pujaseranya Dusun Bambu. Di sini juga tersedia souvenir dan juga banyak banget stand-stand makanan yang bisa kalian coba. Boleh. Kebab, burger, hotdog, kue ape, kue cubit, serang laba-laba. Mau jajan yang di sini. Bakso aci. Mana ada pentol? Ya udah. Oke traveler, setelah puas main di Dusun Bambu, waktunya kita untuk pulang. Nah, untuk kembali ke area parkir ini kita akan diantar menggunakan shuttle listrik lagi. Dan jangan lupa nanti sebelum melewati pintu keluar, kalian bisa nukerin souvenir berupa bambu kecil di dalam pot. Kalau nggak salah namanya tuh bambu hoki, satu orang dapat satu. Akhirnya selesai sudah perjalanan kami di edisi Hunting Wahana Seru di Grafika Cikole dan juga di Dusun Bambu. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal hingga selesai, dan jangan lupa subscribe, like video ini jika kalian suka, dan sampai jumpa di video perjalanan selanjutnya.